Tadi ada yang nanya, bagus deh. Dan gue setuju sama pertanyaan ini. Jadi Om, sebenarnya flexing itu bagus atau enggak Om? Nah, gue nyambung soal ini. Dari pertanyaan tadi ya, flexing bagus atau tidak? Atau jangan bagus atau tidak deh. Mungkin gini, perlu atau tidak? Gitu ya. Karena pernah satu kali temen gue marah-marah. Merong-merong dia nak Intan. Merong-merongnya dikarenakan dibilang gini. Jadi temen gue nih memang sosial medianya nggak aktif. Dia cuman aktif ketika dia lagi traveling, dan itu pun nggak ada satupun foto dirinya. Fotonya tuh cuman pemandangan, tapi filternya bagus, fotografi yang bagus gitu-gitulah. Terus dia bilang gini, dia cerita gitu ya, gue barusan di kritik sama tim gue, sama anak buahnya. Karena dibilang sama anak buahnya, Mas, lo tuh kenapa sih nggak aktif di sosial media? Orang tuh zaman sekarang penting banget untuk aktif di sosial media dan menunjukkan mereka tuh kerja apa. Mereka tuh bukan niksap, nggak semuanya soal niksap ya, cie. Emosi. Terus apa tadi namanya? Harus menunjukkan apa yang lo kerjakan. Kalau lo bikin prestasi apa tuh lo nggak apa-apa mas, di post di sosial media, dibilang gitu. Terus dia gini, orang-orang tuh gila ya. Kenapa terus jadi semua orang harus dipukul rata, harus memamerkan pekerjaannya? Emang nggak boleh ya? Kalau lo bekerja sesuatu, lo menghasilkan karya sesuatu, lo keep aja buat diri lo. Gue nyambungnya ke situ. Menurut lo, perlu apa enggak? Apa? Perlu apa? Tanya. Perlu apa enggak nih? Kan belum selesai ke pertanyaan lo. Belum, kalimat lo belum lengkap. Oke. Ya udah. Perlu atau enggak? Kita sebut flexing deh ya. Oke. Soal pekerjaan atau mengekspos deh kehidupan lo di sosial media atas nama peningkatan karir, peningkatan level hidup, atau yang juga kadang-kadang suka keluar kata-kata supaya bisa menginspirasi yang lain. Kalau gue sih sederhananya ya, Wet, mungkin kembali kepada prinsip tujuannya apa. Itu dulu. Tanya aja dulu kepada diri lu sendiri, tujuannya tuh apa. Contoh misalnya, aku adalah seorang sutradara film. Aku baru meluncurkan, gini deh, gue mau jualan parfum, gue mau launching parfum. Pasti gue akan posting parfum gue. Tujuannya apa? Karena gue pengen promosi supaya orang lihat itu beli. Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu tujuannya jelas. Buat gue itu adalah media promosi. Iya. Setuju apa enggak nih ya? Setuju. Kalau misalnya parfum gue laku nih, Wet. Iya. Terus gue mendapatkan uang 120M. Iya. Terus bukti saldonya itu gue posting, gue pamerin di sosial media gue. Iya. Nah, gue harus bertanya kepada diri gue, tujuannya gue pamerin itu apa? Iya. Oh, bukan promosi minyak wangi dan produk jualan gue lagi kan? Iya. Itu kan stroking my ego. Iya. Jadi udah beda tuh. Oke. Lu feel free untuk mengatakan itu perlu, ini enggak. Oke. So, you know? Jadi balik lagi, kalau menurut lo adalah kembalikan ke niat dulu, sama bagaimana cara lo menyampaikannya. Sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa tap-tap layarnya dan jangan lupa juga di-share live ini ke geng yang lain supaya kita bisa sama-sama belajar pagi hari ini. Ya, satu juga ya Iwet ya, betul kan, maksudnya ini untuk menyadarkan teman-teman, kan banyak ya geng duet yang suka nontonin siaran kita ini juga adalah pelaku industri kecil, menengah, medium, midi, span, pendek, ketat, terserah deh ya lo sebut sendiri ya. Kan seperti yang Iwet bilang, main sosial media itu harus dilihat engagementnya, angkanya. True as that may be. Kayak adik gue itu kan
property agent. Kan dia baru dapat training gitu ya. Pergunakan sosial media sebagai tools untuk promosi gitu. Jadi dia lagi sama kayak lu tuh, dikit-dikit postingan berapa nih yang lihat, berapa nih yang share, lagi gila-gila angka. Namanya baru belajar, ya kan? Gue cuma mau bilang gini, betul. Namanya usaha tuh lu harus by data, by number. Tetapi jangan juga lu jadi keblinger dan lupa tujuan awalnya lu menggunakan media ini untuk apa yang tadi gue bilang. Tujuan utama itu penting. Buat aku Iwet, banyak orang terjebak dengan loop engagement dan numbers data ini sehingga mereka lupa engagement sama data ini akan naik, akan penting kalau barang yang lu jual, yang lu posting menarik. Jadi lu lupa membuat konten yang baik, membuat art yang begitu menyentuh hati. Lu udah kejar-kejaran sama angka doang. Dan lu lupakan tujuan awal lu apa. Yang penting ada konten, engagement harus dijaga, gitu loh. Karena ketika kita udah berkejar-kejaran sama itu, kita jadi lupa loh tujuan awal kita melakukan itu. Nah itu tuh di momen-momen seperti itu menurut aku momen bahaya nyerempet jurang empati turun, Beb. Kemarin gue ngobrol sama Melanie Ricardo. Aduh maaf ya Mel, cuplikan obrolan ini aku ceritain di siaran. Karena Melanie nanya gini, Kak, dia lagi cerita, aduh Kak, susah ya Kak cari bintang tamu mau lagi bulan Ramadan gini. Iya ya Mel, aduh aku dari pengalaman zaman siaran memang begitu Mel, cari bintang tamu kalau bulan Ramadan memang repot. Iya ya Kak, kok gue lihat podcast lu Duet With belum ada episode baru. Melanie bilang begitu ya. Terus gue gini, iya Mel memang belum gitu. Lah kenapa belum? Engagement lu turun dong. Iya, gak apa-apa. Terus dia gini, hah? Terus dia ketawa, wah lu gila ya Kak, gue baru kali ini nih ngobrol sama kreator, ngedenger engagement turun, komentarnya gak apa-apa. Gue gini, ya memang gak apa-apa dong Mel. Karena gini loh, Iwetnya lagi sibuk, Iwet itu lagi merintis pekerjaan barunya dia, gak punya waktu dan energi. Guenya juga lagi sibuk, gak ngapa-ngapain. Tapi gue sibuk, gue bilang gitu. Jadi daripada kita bikin konten for the sake of, daripada engagement turun, daripada barang dagangan kosong, gue gak mau. Gue bilang sama Iwet, nanti itu akan mengorbankan sanity kita, artnya nilainya jadi turun. Gak mau gue. Nanti aja ketika, kan sibuk kan gak mungkin selamanya terus sibuk. Nanti ketika udah gak sibuk, kita bikin lagi yang bagus, yang layak ditonton. Baru abis itu kita posting. Terus gini, wah lu gila sih Kak, lu ngelawan algoritma. Ya biarin aja. Ya gak sih Iwan? Karena itu buat aku tuh kayak hamster di wheels gitu loh. Kejar-kejaran gitu dan kita mengorbankan begitu banyak hal. Nah itu yang aku banyak lihat dari konten-konten sekarang yang untuk memotivasi. Tapi sebenarnya lu tuh lupa tujuan awal lu bikin konten tuh apa sih, Bo? Tujuan awal lu jualan tuh apa sih, Bo? Halo? Iya. Realistis aja. Karena ya Iwet ya, maksud aku gini, kan tadi bilang ini Kadif ngebelain banget. Bukan, karena aku tuh percaya semua orang, mereka itu para konten kreator tujuannya cuma satu loh, Wet. Mereka mau menjaga engagement mereka tetap naik. Iya. Kenapa mereka ingin melakukan itu? Karena mereka konten kreator. Karena itu periuk nasi mereka. Iya. Karena mereka berkejar-kejaran dengan itu, empatinya turun. Iya. Ibaratnya gini sih sebenarnya teman-teman. Gue dari tadi tuh dia menyimak sambil mencoba merumuskan dari obrolan Dave. Yang Dave ceritain tadi itu kan konteks ya. Konteks dari istilah ini, devil advocate. Filmnya Keanu Reeves ya. Oh, Keanu Reeves? Hah? Keanu Reeves pernah main Devil's Advocate? Emang iya? Gue cuman kepikiran itu gitu, bahwa yang lo omongin tadi tuh sebenarnya penjelasan dari devil advocate, terus kemudian menyembah uang, babi ngepet, itu sebenarnya itu.
Jadi ketika lo sudah mendewakan uang di atas segala-galanya, kalau di sini kan kita ngomonginnya adalah konteks pertama content creator dulu ya. Di mana periuk uang mereka adalah dari platform mereka. Apa itu social media, apakah itu TikTok, apakah itu Instagram, apakah itu YouTube, apapun itu. Yang mereka jaga adalah engagement. Karena kita tahu bahwa pengiklan, lalu kemudian sponsor, nggak akan mau masuk ke konten yang datanya kecil. Ya, nah akhirnya karena itu mereka terjebak di sana dan menghalalkan segala cara, ibaratnya ya, bukan menghalalkan deh, Berusaha kuat. iya, berusaha kuat, apapun gue lakukan supaya engagement itu tetap tinggi. Itu konteksnya content creator. Ada lagi yang lain loh, yang juga menyembah uang banget, sehingga akhirnya dia berusaha kuat membuat hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Hampir menghalalkan segala cara gitu ya. Bahkan mungkin sudah menghalalkan segala cara. Mengambil milik orang tuh nggak apa-apa. Orang cuma 2,5%. Di agama aja zakat juga 2,5%, nggak apa-apa. Ya, itu kan udah mulai justifikasi. Bener nggak? Ada lagi nih, gue baru ngeh, Dave, tentang teori babi ngepet. Apa itu? Babi ngepet itu kan dibilang bahwa lo harus duduk jagain lilinnya. Biarin babinya keliling-keliling nyuri duit. Itu tuh sebenarnya gambaran sebuah perusahaan loh. Maksudnya, Ada satu orang bos yang duduk di kursi, jagain kantor. Yang lain keluar nyari uang. Entah tim salesnya, entah tim kreatifnya, entah apa segala macam. Yang babi udah ketahuan dong siapa. yang keluar-keluar, Yang ngepet yang mana? yang jagain lilin di kantor. Terus gue gini, oh babi ngepet tuh bukan cuman klinik. Emang ada. Yang bahaya adalah ketika babi ngepetnya itu udah menghalalkan segala cara. Ya. Dan itu banyak loh orang yang memang bener-bener kayak apapun gue lakuin demi uang. Dan sekarang balik lagi ke flexing tadi, apapun dilakukan supaya gue punya konten yang bagus. Quote unquote ya bagusnya ya. Bikin hook lah, bikin apa tuh namanya? Apa tuh headline? Apa tuh namanya? Clickbait. Clickbait lah gitu. Bikin ya gitu-gitu deh. Iya. 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 Gue jadi ini aja sih, jadi kepikiran gitu kayak, oh iya ya. Semoga nih obrolan kita pagi hari ini 3.100 orang. Jangan lupa di tap-tap, jangan lupa di reshare konten ini. Bisa membuat kita agak lebih, jangan sadar dulu deh. Paling nggak mikir dulu. Ya nggak? Ya. Gue cuman gitu aja gitu. Terus sama satu lagi juga yang gue lihat ya. Ini menurut gue bagian dari si babi ngepet. Terus kemudian part of menghalalkan segala cara. Yang kalau di kantor, bos udah ngomong A, lo harus jalanin A. Iya, bener gitu ya. Lo harus jalanin apapun, bukan apapun, yang bos lo omongin gitu. Tapi kan lo juga bisa lo ngomong bahwa, Pak, Bu, boleh diskusi dulu nggak nih? Sebelum saya menjalankan apa yang Bapak sama Ibu ingin saya lakukan. Ya nggak sih? Iya. Minimal lu harus, kalau gue ya minimal gini, lu harus tahu dulu tujuannya apa lu diminta melakukan itu. Yes. Karena kalau lu nggak paham, lu nggak ada motivasi, Bo. Bukan hanya motivasi, Dev. Kadang-kadang gue suka gini ngeliatin orang-orang yang hanya menjalankan apa yang diperintahkan bosnya ya. Ini orang nggak punya akal apa ya? Kok main iya-iya aja gitu?
Iya, bisa jadi juga udah nggak mau repot, web. Nah itu dia, itu yang gue gini. Satu, nggak punya akal. Kedua, lu segitu malasnya ya? Udah dijalanin aja biar cepet. Main aman, Males susah, malas susah. udah kerjain aja, Bo. Heeh, Iya, iya. Asal Bapak senang aja deh, say. heeh. Ada yang bilang gini, kadang pengen ngomong seperti itu, Kak, tapi udah takut duluan. Nah, kalau alasannya takut, memang harus dilawan ya, rasa takutnya. Itu adalah gunung yang harus didaki gitu. Gue sih banyak belajar dari anak-anak zaman sekarang, dari kalian semua. Karena gue melihat anak-anak sekarang itu tidak takut gitu, mempertanyakan, kenapa ya harus bikin ini gitu. Mengajak kita tuh juga berdiskusi gitu. Kalau dulu mah, kayaknya kalau gue zaman gue begitu di umur segitu dikasih perintah sama orang yang di atas gue nggak berani tuh nanya begitu gitu. Jadi gue senang ngelihat semangat anak-anak sekarang yang perlu gitu dikasih tahu tujuannya apa gitu. Jadi Ya. itu kalau takut adalah alasannya, itu adalah gunung yang harus didaki. Iya. Tapi juga gue mengerti sih banyak yang bilang takut dipecat kak kalau nggak nurut. Cari kerja tuh susah loh. Ya masuk akal kok. Make sense, make sense. Oh iya, tapi buat aku juga di satu sisi yang berbeda ya. Kalau memang akhirnya bos lu itu adalah segampang itu memecat karyawan yang mempertanyakan kenapa, kayaknya itu bukan pekerjaan yang layak dipertahankan in the first place, nggak sih? Iya, 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 iya. Iwet, ini kan tadi ada yang bahas gitu ya. Gue sih agak deg-degan ya. Kemarin gue ngelihat live TikToknya Narasi TV tuh. Sekarang nontonnya Narasi TV. Narasi Newsroom kalau mau yang hard news. Kemarin gelap di depan demo. Oh ya, oke. Itu apa? Hah? Itu narasi hard news atau narasi aja? Lah, lu bacanya apa? Narasi doang. Ya udah, gak apa-apa deh. Yang penting narasi. Iya, Terus? agak deg-degan sih gue nonton itu. Dan gue nggak for the sake of my mental stability menjelang tidur, gue nggak kuat nonton lama-lama sih. Gue kan gampang kepikirannya. Gue kan anak. Itu live ya berarti ya? Artinya sampai malam menjelang tidur masih ya terjadi ya? Oke, lanjut. Gue kan orangnya visual ya. Gue gampang masuk gitu ke alam bawah sadar gue. Jadi serem sih Wet melihat perkembangannya. Gue sih hanya cuman bisa berdoa dan berharap gitu karena udah there's nothing else we can do, no? Udah ketok palu nggak sih? Udah ketok palu nggak sih? Bukan, udah ketok Iya. palu. Tapi kan memang tujuan mereka berdemo adalah supaya bisa direvisi. Oh jadi ada kesempatan revisi. Masih dong. Kapan? Udah ketok tapi masih RUU. Udah ketok, bisa judicial review, bener. Kalau gue nggak salah, maksud gue gini. Kenapa mereka berdemo dan sekuat itu mereka demo karena memang berusaha untuk bisa direvisi. Bukan Iwet salah. Oke. Coba. Gimana teman-teman? Udah ketok jadi undang-undang, Kak. Kata Mel's Gallery judicial review, Dave, masih bisa. Hari ini. Uh-uh. Oh tinggal nunggu ke presiden. Oh. RUU sudah sah menjadi undang-undang, udah jadi undang-undang. Udah diundang-undangkan kemarin. Oh, sore jam 5-an gitu beritanya udah pada naik kok. Kalau nggak salah ya. Sudah sah, udah undang-undang bukan RUU lagi. Ya kan? Tapi Apa? ya udah deh, nggak usah. Kan kita udah bilang kita nggak mau salah ngomong. Iya. Karena kita nggak tahu. Jangan kita ngomong kalau kita nggak tahu kan. Tapi menurut gue ya gini. Yes, we are living in a very bleak time. Gue sih pas gue nonton live-nya TikTok Narasi itu ya, gue agak sedih membaca komentar yang hadir di situ ya. Maksudnya komentar-komentar seperti yang
tahu kita marah, kita kecewa, tahu. Tapi komentar yang menggampangkan dan menyulut itu tuh ditahan-tahan deh. Iya. Tujuannya apa lo komentar begitu? Iya kan? Lo baca kolom komentarnya serem banget tau gak lo? Jadi hati-hati aja gitu. Maksudnya kalau lo tidak bisa memperbaiki keadaan, mendingan nggak usah ngomong apa-apa. Instead of hanya memperkeruh. Iya, benar. Itu kayaknya satu-satunya sumbangsi kita saat ini sebagai warga negara. Iya, iya, iya. Benar juga. Hari ini tapi di lokasi tersebut udah nggak ada demo kan ya? Gue harus lewat daerah situ loh. Gue belum tahu sih, gue belum ngecek apa-apa tadi pagi. Coba gimana teman-teman? Tapi gini, gue balik lagi ya mengutip kemarin kata-katanya Mbak Nana tuh bagus menurut gue. Selama masih ada komentar, selama masih ada kegelisahan, kegundah gulanaan, itu artinya masih ada harapan bahwa masih banyak orang yang cinta sama negara ini. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak mau berkomentar, sudah tidak mau peduli, justru itu yang berbahaya. By the way, kemarin juga Indonesia kualifikasi menuju Piala Dunia ya. Menuju Piala Dunia kan ya, correct me if I'm wrong ya guys. Melawan Australia. Kita kemarin kalah, Bo. Iya. 5-2 ya kalau nggak salah ya. Iya, tapi nggak apa-apa karena 5-1, 5-2 sih. 5-1. Kalah 5-1. Masih ada nanti sama Bahrain tanggal 25. Di momen-momen kayak gini, ini loh maksud aku, Wet. Di momen-momen kayak gini tuh kayak kita tuh memang butuh quote unquote ya, apapun to lift up our mood, correct? Ya. Iya kan, kita butuh gitu. Misalnya kayak lu kebayangin kalau lagi sedih gini, lagi in bleak time like this, tiba-tiba kemenangan Indonesia, happy nggak? Happy. Distraksi yang baik nggak? Distraksi yang baik. Nah ketika itu nggak ada, maksudnya gue, yang lu cari apa sih? Konten-konten menghibur, konten-konten lucu, ya kan kita perlu gitu. Iya. Kan? Nah yang lu cari apa sih? Validasi online. Itu loh yang nyerempet-nyerempet jurang gitu. Maksud gue. Iya. Lipstick effect itu loh. Karena kita perlu something to lift up our mood. Something to lift up our spirit. Iya. Everything is so low. Betul. Energy wise. Setuju. Kemarin pilihan gue untuk menghibur diri tau nggak apa? Apa sayang? Nonton kontennya Ganta. Ganta itu sekarang ngisi acara buka puasa apa sahur gitu. Gue suka nonton potongannya sama Mbak Nunung di TikTok. Masa? Oh iya, lucu. Dan Mbak Nunung itu lucunya ampun loh. Oh iya. Aduh gue sih kena banget ya dengan lawakannya dia ya. Sama Ganta tuh. Sama Ganta. Lucu. Masa? Sama komedian TikTok yang rambutnya bob kayak Adi Bing Slamet itu loh. Itu namanya adalah itu bukannya Ganta. Ganta kan yang suka jadi yang manjat-manjat itu. Iya. Bukan. Yang rambutnya bob itu siapa ya namanya ya? Bondol. Bondol JPG. Itu. Dia juga. Dia berduaan sama Ganta. Tuh kayaknya sparring partnernya tuh. Lucu. Di situ dicemplungin Mbak Nunung, Sri Mula. Bo, Sutra Lainang. Oh iya. Aduh. Kirimin dong gue linknya. Gue butuh. Cari sendirian. Iya nanti gue kirimin. Trans TV ya? Lupa gue di mana, gue nontonnya di TikTok, Nek. Oh. Lu kelihatan gitu ya, Nunung tuh a very seasoned pelawak gitu. Nggak teriak-teriak, nggak sibuk cari perhatian, duduk aja diam-diam. Tapi dia tahu kapan mesti masuk, nyalip dan cari perhatian. Tapi ya, gue mau memberikan pujian ya untuk mereka. Dalam artian gini ya, mereka tuh tahu timing banget ya. Dalam artian gini, ketika kayak Mbak Nunung tadi lo cerita gitu ya, dia akan diem dulu gitu, diam gitu ya. Terus begitu dia tahu dia akan bisa masuk, dia masuk set, dan begitu dia masuk, yang lain tuh akan diem.
Itu kan timing ya. Hmm, Bagus loh. iya. Makanya gaduh aja tanpa tahu timing, lo nggak akan jadi punchline. Iya, Untuk jadi punchline, lo harus tahu timing. iya. Ya, Semua orang bisa jadi aming. Loh kok aming? karena timing. Untuk menjadi aming, lo harus tahu timing. Nggak cukup gaduh aja, karena lo nggak akan bisa jadi punchline. Gue jadi resah nih. Jadi hari ini akan ada rame-rame lagi nggak tuh di daerah di MPR DPR, Beb? Gue belum tahu, Dev. Oh gitu. Mm-mm. Nggak, gue nanya sama yang nonton. Oh, kirain nanya sama gue. Ntar kalau misalnya gue diem, gue dimarahin lagi. Oh, nggak ya, aman ya. Ayo bagus deh. Mm-mm. Ada. Lo mau kemana sih emangnya? Gue mau syuting di daerah Jelambar, Bos. Yang bener daerah Jelambar. Jelambar mana? Deket kantor lu kan, tapi tetap aja gue nggak bisa nebeng kan sama lo. Apa di Jelambar? Emang di Jelambar ada apa? Ada studio. Lewat Dan tol. motor. Lewat tol. Jelambar apaan studio? Bo, nggak semua sisi lini kehidupan gue tuh lu harus tahu. Lu aja gue nggak pernah tahu. Lu ngapain lu di Glogol? Gue pingin tahu lo ke syuting di mana di Jelambar. Ih, lu sok bintang Hollywood. Apa tuh? Rahasia-rahasia masalah lokasi, geli lu. Takut digeruduk fans. Ih. Sharon Stone kali gue. Najis. Emangnya gue Rina Nose? Hah? Who do you think you are? Lu mau syuting di mana? Aduh, wait, why? I wanna know. Gue ini kan ditinggal dikit ada aja gebrakannya. Ih, parah banget. Lu mau pacaran ya? Yo, Bo, zaman sekarang tuh nggak ada orang bilang gini, lu mau pacaran? Udah nggak ada. Ada nggak orang nanya begitu, lu mau pacaran? Enggak. Itu mah sama kayak orang nanya, kamu mau maling ya? Ada apa? Orang ngaku. Pacaran sama diam-diam, tiba-tiba. Tek dung. Diem nggak ketahuan. Bunting. Nah gimana kok bunting katanya nggak punya pacar. Enggak. Serem. Anak sekarang juga katanya udah nggak ngerti istilah tekdung ember. Masa nggak tahu? Ya, itu tuh seangkatan sama Tanti Yosepa deh. Masa?